Rabbi sholli yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berdiri. Bismillah, bersyukur kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di musola di sini, di tempat yang mubarakah, dengan diniati sebagai cara untuk kemudian mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Saat dari kita perkenalkan dulu, saya Daryono, rumah saya Keteran, kalau aslinya Josari Surat ada. Ibu, bapak sekalian yang kami hormati, di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak kita di era yang sekarang. Karena ini kita bentuknya dibuat gampang saja. Hari ini kita berusaha stres, berusaha ngaji, berusaha nopo-nopo kolo-kolo panjenengan nonton sulap, nonton apa gitu. Saling jaga Bu ya. Karena ini temanya adalah mendidik anak di era digital, tentunya tidak lepas kalau kita bicara tentang digital ini, tentunya ada setan yang paling nyata di dunia kita, yaitu setan kota. Saya meliharanya banyak sekali. Setan kota itu bernama HIV. Tapi saya nggak terima. Saya sendiri mau ngerti. Betul Pak yakin. Saya tahu panjenengan HP ini api-api. Ini enggak ya soalnya data ini. Oke. Untuk mengetahui apa panjenengan punya data, tolong disaut apa yang saya katakan. Sakuke, nek iso teko muni kok oleh hadiah. Oke, dicoba ke. Cintaku hanya kamu. Wah, update. Coba yang lain. Katanya cintaku berlebihan. Neng sini mesti orang ngerti. Cinta siapa? Tetapi berarti jenengan tidak miliknya dengan baik. Lagu terko. Jajal. Mau cinta siapa? Cinta bojone wong. Sekarang kita buat kesepakatan. Ini karena saya senangnya dengan anak-anak, saya lebih senang dengan anaknya Moro. Jadi maksudnya begini, mungkin cara mengajar ibu guru nanti di sekolah akan berbeda dengan cara ibu-ibu mengajar di rumah. Nah, kita yang mau coba kondisikan adalah bagaimana kemudian ibu mengajar, bu guru mengajar di sekolah itu sama dengan bagaimana ibu juga mengajar di rumah seperti itu. Nah, nanti ibu model serius. Jadi dalam agama kita itu sudah jelas dipahamkan bahwa kita itu disuruh menjaga harta yang paling berharga. Ya salah satu harta yang paling berharga itu adalah anak kita, keluarga kita. Makanya lagu-lagu panjenengan tentunya dalilnya sudah apa? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, tentunya ketika kita bicara seperti itu,
kita akan membuat anak kita, keluarga kita itu menjadi anak yang akan membawa kita ke surga, bukan anak yang akan membawa justru malah membawa kita kepada sengsara dunia, sengsara akhirat. Kan banyak sekali anak-anak kita yang kemudian membuat sengsara di dunia. Contoh nih, ya, anak-anak kita berbuat maksiat yang ini ya sengsara di dunia. Karena jadi apa gitu? Ketika sesuatu itu dinilai dengan ibadah sebagaimana perintah Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, sekarang bagaimana ibadah? Tentunya tadi kembali jagalah keluargamu dari siksa neraka. Itu menjadi tanggung jawab siapa yang belum? Ya, yang pertama tanggung jawab itu diberikan kepada ayah, ibu, dan anak. Sekarang kan begini, ketika kita mengukur sukses anak, niku panjenengan jangan melihat seseorang sing kaya raya, pendidikannya tinggi, itu sukses. Mungkin di dunia dia sukses, tapi ketika kita memahami Islam dengan baik, suksesnya kita itu harus di dua tempat. Dan di akhirat, sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya begini Bu, untuk menjadikan keluarga kita yang terjaga dari siksa neraka itu diperlukan bapak sing soleh, ibu sing solehah, anak-anak yang solehah. Begini, kita itu kan belajar dari sejarah. Kira-kira ini kan kalau saya ambil contoh, pilih yang mana? Contoh yang pertama, Raja Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, itu diberi istri yang solehah. Istrinya solehah, tapi bapaknya kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh, bapaknya soleh, istrinya yang tidak soleh. Bahkan dia dianggap sebagai LGBT yang sesama jenis. Yang ketiga, Nabi Ibrahim, istrinya soleh, suaminya solehah. Jadi nilai yang mana ibu? Nilai yang situ Bu. Nabi Ibrahim bojone soleh, kaki soleh, wanitanya soleh. Ini bojone loro. Oke, ya udah jenis siji aja yang penting soleh, solehah, dan putranya yang penting ibu-ibu di yang selanjutnya mengkaji dari Abu Hurairah saya punya permainan ibu. Niku panjenengan sudah banyak yang tahu, banyak yang hafal, tapi saya punya permainannya seperti itu. Ini ya pinteran kok saya dikasih minum, tapi saya bablas dulu. Maksudnya minumnya boleh dari botol tapi boleh dari gelas. Ini hanya simulasi aja. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nanti kita jelaskan fitrah bagaimana. Dia seperti air ini. Nah, setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan itu suci. Tinggal orang tuanya yang akan membuat dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi.
Nah, tugas orang tua adalah bagaimana Bu mendidik anak-anaknya supaya ini taruh saja. Ini orang tua, orang tua nih. Ini besarkan kan ibu-ibu kok ireng. Ibu-ibu kok ireng. Kita masukkan, ibu-ibu itu melahirkan, usaha-usaha sudah besar dirubah. Ternyata pernah nonton di Filipina Bu? Di Filipina kalau baru pulang bilangnya apa? Mesti bentar nanti Filipin. Oke, enggak, sarang-sarang Filipin bos. 1, 2, 3. Filipin bos. Jadi anak yang kondisinya fitrah oleh orang tuanya diubah menjadi seperti ini. Apa nih? Orang tuanya salah didik juga dia bisa menjadi seperti ini. Nek salah didik lagi, ya macam-macam. Jenengan apa gawok ini yang jelas pas gini. Warnanya jauh pon sih. Jadi orang tuanya yang kemudian akan membuat anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Artinya nopo ketika panjenengan salah mendidik, ketika panjenengan salah mendidik justru akan menjadi masalah. Angkatan ibu tetap semangat. Nanti kalau ini berubah, karena kan kita yang mau dibahas era digital. Kalau ini berubah, saya minta semuanya bilang begini. Dikasih info masih ada beda guys selanjutnya. Oke dicoba ya Bu ya. Bisa semuanya bilang pesannya juga. 1, 2, 3. Dikasih info masih. Ya, itu. Nah, didiklah anakmu karena dia bukan lahir zaman. Jadi ingat ibu, ketika panjenengan dulu di usia panjenengan itu dolanane nomor 4 kerikil ciri-ciri 5 digabari kotak-kotak itu sangat bahaya. Ya. Atau wes ginilah, godong nongko dibitingi dalam wes terasa seperti raja itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang kira-kira masih ada nggak anak yang semacam itu? Sekarang kalau zaman dahulu kita belajar, niku yo kudu bisa, kudu ini. Tapi kalau sekarang, ngapa gitu? Kemudahannya sudah ada, kemudian peralatannya sudah ada. Nah, yang akan menjadi masalah adalah ini. Kira-kira panjenengan siap atau belum ketika harus mengajar putra-putranya panjenengan di era sekarang. Permasalahannya kan banyak kita temui dulu. Anak-anak kita itu lebih pintar gunakan hati dibanding kita. Itu harus percakapan. Ayo 1, 2, 3. Dikasih info. Oke, jadi yang pertama era digital yang dimaksud ini sebenarnya nggak cuma HP, tapi ya semua alat-alat yang memudahkan. Yang pertama dampak positifnya itu dapat meningkatkan kemampuan teknologi. Ini jelas putra-putra panjenengan sekarang yang TK, yang SMA, semuanya sudah tidak bingung tentang itu. Sementara kalau kita, sekarang ada teknologi yang terbaru, namanya AI, kecerdasan buatan. Panjenengan ajeng takon nopo saya dengan ChatGPT bisa dijawab. Mau tanya apa? Saya tidak tahu. Kalau misalnya begini, kita perintahkan ChatGPT membuatkan program yang lebih hebat dari ChatGPT gitu. Apa ChatGPT bisa jawab? Saya nggak tahu gitu. Tapi salah satu sound efeknya ada ChatGPT itu banyak orang yang sekarang sudah tidak bekerja lagi karena kepandaian seseorang sudah digantikan dengan mesin. Yang kedua, kita
meningkatkan akses informasi. Ketika kita mempunyai alat-alat yang berbasis digital, maka kejadian apa di mana real time kita bisa mengetahui langsung dengan adanya itu. Dulu kan kayaknya aneh gitu. Ketika kita lihat di televisi iso omong-omongan dari jarak yang jauh, lihat suaminya dari jauh, kira-kira itu betul ini sih video call oleh Darwani pas dari jauh. Wah, iya, ketika apa-apa itu kan kita lihat maknanya, nilainya. Jadi bisa jadi panjenengan sok video call sama suaminya yang nggak bekerja, bisa jadi panjenengan mengatakan ini tanda sayang saya sama suami Mas Besdahan. Tapi bisa jadi suami panjenengan merasa diawasi, merasa dipantau, merasa ditekan. Nah, makanya nanti kita akan bicara bersama. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motor. Ini keterampilan motor di sini. Ya seperti tadi kasusnya saya dengan ibu, ternyata motornya berbeda, kepandiannya berbeda, alatnya berbeda. Jadi tidak serta-merta alat yang kita bawa itu bisa kita gunakan di suatu tempat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Putra-putra panjenengan atau yang banyak di Indonesia itu ya, banyak anak kecil yang bisa membuat program, di gadget ini sudah cukup banyak. Dia berawal dari kebiasaan saja. Yang ketiga, nah ini yang mau kita bicarakan di sini. Ketergantungan ini. Sekarang ngatain ibu, ben semangat. Coba peletakan. Kalau saya bilang mana semangatmu, ini ala-ala anak TK nih. Mana semangatmu, kita jadikan jawabnya ini semangatku, mana semangatmu, ini semangatku. Jadi kan begitu ibu kalau mengajar anak itu kan ya harapannya anak dijawab, stimulasi. Oh seperti ini, jadi kan saya tanya, siapa yang pagi ini sudah mandi? Saya. Jujur. Ngerti? Sambil diangkat tangannya. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Saya. Berarti sekolah ngajak orang. Jawaban anak seperti itu harus. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Saya. Siapa yang pagi ini mandi wajib? Ayo. Nah, maaf ya Bu, ini kan bentuk kejujuran. Bentuk kejujuran. Bisa jadi ada loh, ini orangnya. Oke, yang pertama adalah ketergantungan. Elemen ketergantungan. Jadi begini, ada orang itu yang dia sangat tergantung dengan HP, dengan media sosial yang diberikan. Contoh yang paling mudah, panjenengan kalau putranya rewel, wis sekali HP, beres ke masalahnya. Tanpa memandang apa resiko daripada main HP itu sendiri. Yang ketiga, yang kedua, gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang terjadi itu seringnya ada pada mata, ada di telinga, di mata, di tangan. Next. Nah, ini adalah yang di atas ini bisa panjenengan baca beritanya. Anak 13 tahun tiba-tiba gila setelah terlalu lama bermain HP. Yang sana
Iya, main gadget maka kecil terjadi pendarahan. Oke, dikembalikan. Oke, jadi begitu kayak disadari atau tidak, suatu saat panjenengan misalnya menggunakan HP dengan menggunakan headset, nanggalan naik sepeda motor, lagunya kok yang panjenengan senang gitu. Jadi kan ikut menyanyi, tapi orang kan tidak tahu kalau panjenengan bawa headset, panjenengan kiro-kiro yang kalau nyanyi oke lah, kalau misalnya panjenengan jawab telepon dari suaminya, Bu lagi ngomong, aku lagi yang pasar misalnya, aku lagi di pasar lagi belanja, tapi kan orang nggak tahu ada yang panjenengan telepon ini, jadi belum kayak bisa, itu baru dari sisi orang yang melihat. Sementara kalau dari kita sendiri, sering kita itu membayangkan sesuatu, terus kok kita itu tertarik. Wah, misalnya ada bapak-bapak ganteng, keren, pakaiannya dengan dalam bayangan panjenengan ditakoni kemana? Nah, panjenengan kalau guyu itu tanpa refleks, gitu, tanpa disadari seperti itu. Jadi pengaruhnya ke kesehatan itu bisa kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kalau yang kesehatan fisik tadi jelas deh, privat terlalu lama bisa sampai berdarah, bisa lebam, terus otot bahu, tangan itu yang diserang. Tapi juga ada kesehatan mental. Salah satu yang panjenengan mungkin sudah mengalami pada gangguan kesehatan ini adalah gangguan kesehatan belanja online. Nah, ini kebiasaan media sosial, terutama TikTok, itu algoritmanya memang dibuat seperti itu. Yang digambar kurang, yang dikasih ongkos-kirim dan sebagainya, walaupun kualitasnya. Nah, yang tadi menjadi gangguan kesehatan, bahkan panjenengan sering check out barang-barang sih sebenarnya tidak diperlukan. Yang saya itu istri saya itu kalau check out kok coba sih gawe pengen tapi saya beli 500. Sebenarnya itu nggak perlu beli PKM itu 3.000 oleh sekali sebenarnya nggak perlu. Dan ya maksudnya bukan tidak perlu, artinya hal-hal yang demikian panjenengan setiap hari scroll pilihnya, yaitu salah satu gejala itu ada istilahnya khusus gitu. Jadi seseorang yang kecanduan belanja online itu juga sebagai salah satu dampaknya. Kemudian juga ada cyber. Jadi gangguan kesehatan seksual, orientasi seksual. Yang saya tidak hanya bapaknya dan ibunya, anak-anak. Kasus terbaru, sekitar 6 bulan yang lalu, saya bertemu dengan Kak Damar yang pendukung nasional itu, bahwa di Butilang itu terjadi seorang anak TK kelas B mencabuli anak kelas A. Nah, itu sampai ya tentunya itu secara berita tidak sampai keluar, tapi yang turun sampai dan dikasih rakyat yang dari Komisi Perlindungan Anak. Coba ketika anak kita yang mengalami itu, saya yang punya anak putrinya, panjenengan yang punya anak cowoknya misalnya, artinya kalau misalnya yang saya ngotot, ya mesti cak-cilik mau dipenjarakan, anak kelas B dipenjarakan, bisa jadi. Tapi hukuman sosial nanti bagaimana? Anak kita juga kena, kan kata, waktunya jadi perempuan misalnya panjenengan
diperkosa oleh orang lain, panjenengan jadi korban kejahatan, tapi panjenengan yang jadi malu, ya kan, jadi malu. Akhirnya apa? Kasus-kasus yang seperti itu tidak pernah diungkap. Akhirnya yang terjadi di mana di Kuntilan itu, ya saya kemudian tidak mengikuti, tapi yang sekarang sedang dilakukan adalah recovery mental. Jadi anaknya itu mentalnya kemudian dibangun. Itu selain kesehatan fisik, kesehatan fisik juga kesehatan batin. Yang selanjutnya adalah pengaruh sosial. Panjenengan pernah mendengar ada orang yang tiba-tiba jual rumah atau jual mobil karena bermain HP sebentar saja. Jadi banyak orang yang ya udahlah kalau bilangnya itu judo, ya. Itu kan pengaruh sosial. Itu banyak sekali di sekitaran kita. Ya, kalau saya di kecamatan sebelah itu ada seorang ibu-ibu. Saya menurut penampakan dari luar itu rajin ngaji, rajin majelis taklim, tapi tiba-tiba seperti itu. Ada asetnya dijual. Pokoknya dalam satu malam ini saya harus dapat uang 70 juta. Dia waktu itu diselesaikan dengan pinjam sapi, terus kan sapi juga harus dikembalikan. Ternyata ya katanya menurut pengakuan itu, tapi orangnya pijat gitu. Artinya apa? Kita nanti harus kepada risiko keamanan ini. Bagaimana kemudian HP itu dipinjamkan kepada anak. Untuk bulan 1, 2, 3. Ini yang penting. Peranan orang tua yang pertama menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Ini yang sering terjadi. Misalnya panjenengan duduk dengan suaminya, dengan ibunya, dengan orang tua di keluarga kita. Monggo dijawab dengan kejujuran. Dijawab maksud saya dijawab dalam hati saja. Pernahkah panjenengan berkumpul dalam sebuah keluarga yang melihat ini? Seperti itu. Nah, apa kemudian istilahnya kehangatan keluarga itu sekarang sudah tidak ini lagi, karena ya itu urusannya memilih HP sendiri. Coba aja panjenengan untuk mengetes ketika panjenengan soalnya orang tua panjenengan, ketika mbahnya putra panjenengan dijajah nang kono selama ini nggak boleh ada yang terjadi. Itu alhamdulillah dari yang pernah saya cobakan ya bisa kabeh. Saudara saya sih apa udah dijanji ya kan itu dia orang masih itu HP tapi jangan ikut dikurek ya berarti dimatikan sini getar-getar terus kan gelisah sementara ya itu tadi udah sebelumnya udah dipesan teknologi orang sempat. Nah kemudian membangun komunikasi yang terbuka. Jadi begini, ada banyak orang di antara kita itu yang curhat-curhatan masalah kita itu di media sosial. Bahkan panjenengan bae orang sakit itu esok-esok anaknya rebel masuk angin. Itu mesti jadi status kok, jadi status. Padahal zaman dia anaknya rebel masuk angin boleh drama. Nah, ini ya kumpul semoga sembuh ya. Yang parah lagi kalau begini itu jam entah panjenengan sholat tahajud atau tidak, kira yang ngobrol sholat tahajud. Itu kan sebenarnya dalam bahasa pentingnya mau menyampaikan kalau aku kesini sholat tahajud dulu.
Padahal kan belum tentu apa susahnya ngirim stiker, udah stiker wes juga tuh meneh. Itu kan berdua, tapi lagi sholat tahajud. Niatnya memang mungkin ngajak sholat tahajud. Ini nggak begini. Jadi asal kita begini, saya mengatakan sesuatu yang tidak saya kerjakan. Kalau Jawa kejar, itu jajannya olah nggak? Asal, betul. Kira-kira Pak Ustadz itu kan ibu-ibu makeh setelah panjenengan itu meninggal, panjenengan hidup di alam kubur. Ada itu mengalami mati bisa hidup pripun. Mati bisa hidup kandani. Oke, ini itu bercanda mawon. Jadi kan memang alangkah baiknya apa yang kita katakan itu kita lakoni kan begitu ya. Jadi saya ada pengalaman menarik tentang komunikasi yang tidak terbuka yang mengasumsikan orang itu jadi tanda tanya. Jadi ada seorang teman ini rodo nakal, dia bermain Facebook. Setiap ada ibu-ibu puas di luar sana ada pasti pokoknya gila tanda love semua. Besoknya gitu lagi. Setelah 1 bulan dia buat status begini. Dia nggak pernah status, tapi hanya nge-like status orang, status ibu-ibu khususnya. Nah, terus akhirnya setelah sekian lama dia buat status begini. Maafkan aku hanya bisa menyukaimu, tetapi tidak aku ungkapkan dalam kata-kata. Yang biasanya di like itu kan lihat Pak bakar semua, akhirnya banyak yang dapur tenang deh mas dan sebagainya. Artinya apa? Gitu ya, komunikasi yang terjadi itu lebih baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kenapa? Karena permasalahannya seperti itu bisa salah tafsir. Nah, yang ketiga mengawasi dalam penggunaan gadget. Jadi anak-anak monggo diawasi menggunakan gadget, menggunakan HP. Untuk putra-putra panjenengan yang sudah nikah maksimal kalau bisa 1 jam saja 1 hari kumulatif ya. Artinya besok 15 menit, nanti 15 menit lagi. Tapi itu teorinya, nyatanya panjenengan lagi mengaji anaknya rewel, wis raya wis sekali jadi tadi sebenarnya ayat yang tadi saya sampaikan jelaskan Allah orang yang mengatakan sesuatu tidak menjalankan itu kan macam ini ceritanya ini saya bukan dari panjenengan ayo jadilah dapat ternyata saya tidak dapat dilaknat kali setiap orang itu ayatnya seperti itu. Tapi nah ini kan perusahaan ini kan salah lagi dia itu dalilnya undur makola wala oke, apa sih dia oke ojo sing ngomong. Nah, itu yang jadi ketika kita salah menafsirkan jadi repot. Dikasih info nggak ya? Oke, ini strategi akarnya. Jadi kan bisa mengatur layarnya, mungkin kecerahannya agar tidak terlalu radiasi ya. Itu ada mode malam, ada ini. Terus yang kedua perkenalkan teknologi yang edukasi, yang sifatnya penting. Kalau HP itu kan sebenarnya bukan apa ya? Bukannya saya tidak mengatakan tidak pendidik, banyak yang kita peroleh dari HP, dari media sosial, tetapi juga banyak yang efek negatifnya. Jadi begini, ketika panjenengan putra-putra panjenengan itu tidak hanya menjadikan HP sebagai tontonan tidak masalah. Artinya kan memang begini. Mungkin untuk putra-putra panjenengan yang
SMP sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, yaitu misalnya ada aplikasi pendidikan. Anak kelas 4 SD yang dibaca ini. Kemudian libatkan anak dalam aktivitas offline. Jadi, kalau ketika putra panjenengan itu senang main game misalnya jalan, itu asik di dalam PC atau di dalam HP itu. Tetapi coba kita arahkan, ayo bermain game itu bermain bola itu di dunia yang nyata. Karena apa? Dia hanya bisa melihat ketika dia orang Islam tentang yang sebenarnya. Itu bermain bola misalnya, terus ketika yang jadi masalah kan begini, kalau dia melihat HP gamenya perang, yang sering terjadi perang tembak, disebut sinyal apa? Kenapa sinyal apa? Sinyal apa? Terus kalau sinyal telur, ayo ini pun sinyal kaki telur, pedas, kaki satunya dia. Sinyal loro, sinyal siji, kita kencang. Jadi kita itu harapannya itu kan di sekolah itu kan sering diajarkan kalimat toyibah, ketembak misalnya mati sama di sekolah sama ngaji di kon membaca apa kalau ada yang meninggal misalnya innalillah, terus kalau tembak kalau sesuatu berhasil alhamdulillah, Allahu Akbar. Coroni putra-putra ini panjenengan pas main game perang, Allahu Akbar, alhamdulillah, pas tembak, innalillah. Kira-kira itu bisa aja. Kita itu kan dengan kehadiran Allah berkata yang baik atau tapi ada kewajiban di Indonesia kalau beritanya benar, nanti kata-kata anjir aja akan kena pasal kata-kata umpatan. Cuma masalahnya kan umpatan di suatu daerah berbeda dengan umpatan di mana di tempat yang lain. Saya itu kalau mau makan baru mau tanduk untuk pertama, kalau istri saya bilangnya tambah. Bahkan ngece itu kalau misalnya saya pergi di rumahnya bapak saya, kok wis tambah? Dibilangnya teman-teman padahal baru sekali kan. Jadi ketika kita kembali ke sini, kita libatkan anak-anak dalam kegiatan terus ini yang terakhir adalah etika digital. Itu yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo ketika panjenengan ngaji, ketika panjenengan apa yang sekiranya tidak penting, ya nggak usah. Kita fokus dulu, tinggalkan HP sekitar. Nah, karena ini adalah masa sekolah, monggo diajari anak itu membaca buku, membaca bukunya dari mana? Bisa berbuat, bisa pinjam, kemudian bermain di luar rumah. Yang selanjutnya, ini yang tadi saya sampaikan, mengadakan waktu bersama keluarga. Waktu bersama keluarga yang tanpa gadget. Oke. Ini gunakan aplikasi. Jadi di HP itu ada parental control, artinya aplikasi yang hanya kita buat HP itu disetting menjadi
boleh ditonton hanya anak-anak gitu. Maksudnya orang tua ya boleh nonton, tapi kan kalau seperti YouTube apa kan ada juga seperti film supaya apa harapannya anak-anak ini tidak ke mana-mana gitu. Kemudian mendampingi anak saat menonton. Nah ini tunjukkan yang harus berkata. Kata ibu, sekarang monggo ketika ini saya berikan waktu kepada panjenengan untuk menanyakan barangkali ada permasalahan, saya berikan waktu. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya berikan. Monggo. Ada yang mau saya katakan? Monggo ibu, silahkan kalau ini bertanyanya kalau tidak langsung boleh WA ke Bu Guru nanti biar dibacakan. Karena begini ya Bu, kalau saya dongeng seperti ini belum tentu pas kehidupan panjenengan. Makanya kalau panjenengan bertanya itu kan sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Semoga saya berikan waktu 2 menit untuk panjenengan apa sih kira-kira kita pakai. Monggo Bapak Ibu ngayanten saya ajeng ditanggetke berkaitan tentang tema parenting hari ini. Ada yang